Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sekolah SD Fajar Bulan, Gunung Sugih, Lampung Tengah. Bangunan SD di Gunung Sugih ludes terbakar, murid diliburkan sementara. Nyampe ya CCTV ya. Seorang perempuan pegawai agen ATM Bini di Pesawaran terluka akibat dianiaya kawanan perampok. Dia Emak-emak di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang memprotes jalan rusak dengan cara menanam padi di jalan yang berlumpur. Soalnya nggak bisa buat lewat. Pencurian motor di Bandar Lampung kian merajalela. Terbaru, 2 pencuri menggasak 1 motor yang diparkir di luar pagar depan rumah Dedi Rosandi di Waihalim. Pencurian motor di rumah Dedi terjadi pada Selasa sore. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku yang mengendarai motor berboncengan awalnya mondar-mandir. Saat jalan sepi, mereka kemudian berhenti di depan rumah Dedi. 1 pelaku mencuri motor dan 1 lagi mengawasi keamanan sekitar. Oh 2 ya. Pelaku mencuri motor berlangsung cepat dalam hitungan detik. Motor yang dicuri pelaku didorong menjauh dari TKP. Motor kemudian dinyalakan setelah pelaku merusak kontak motor diduga menggunakan kunci T. Oh 2 ya. Ini terus sama CCTV ini 2 orang. dia tidak pakai masker, cuman motor depannya apa nggak ada BI-nya kemarin, kosong. Dan ciri-ciri pelaku sendiri mas? Di badannya kecil, nah, seumuran mungkin umur sekitar 25-an lah sekitar itu. Itu merusak dengan apa mas kayaknya? Mungkin kita pakai kunci letter T lah misalnya kayak gitu. Pencurian motor telah dilaporkan ke polisi Polresta Bandar Lampung pada Rabu siang. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Motor 4 ya. Nelayan dan warga yang tinggal di pesisir Lampung diminta mewaspadai cuaca buruk berupa angin kencang, gelombang tinggi, dan hujan dengan intensitas tinggi. Peringatan dini itu disampaikan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Maritim Panjang Lampung pada Rabu siang. Cuaca buruk diperkirakan terjadi hingga 4 hari ke depan. Cuaca buruk terjadi di Laut Timur Lampung, Selat Sunda bagian barat, dan Samudra Hindia bagian barat. Di perairan itu, tinggi gelombang mencapai lebih dari 2,5 meter. Adanya daerah pertemuan angin dan belokan angin, pertemuan angin di wilayah Samudra Hindia Barat Lampung yang menyebabkan punya peluang pertumbuhan awan-awan hujan. Itu diperkirakan sedang sampai dengan tinggi. Nah, sedangnya kisaran berapa Bu sampai tingginya itu? Sedangnya itu 1,25 sampai 2,5 meter. Oh, begitu. Cuaca buruk di Laut Lampung telah terjadi sejak beberapa pekan lalu. Para nelayan berperahu kecil kini memilih libur melaut karena jika memaksakan melaut berisiko celaka. Perahu mereka tidak mampu menaklukkan ombak tinggi yang disertai badai. Ya, ombaknya paling sekitar 4 meter, 5 meter. Meteran, Mas? Itu membahayakan, Mas? Terus untuk hasil tangkapannya gimana dengan gelombang tinggi ini? Kalau tangkapannya ada ombak, nggak ada ombak tuh. Nggak ada ombak besar ya. Kurang. Nah, Kurang.
Waktu libur melaut dimanfaatkan para nelayan untuk memperbaiki perahu dan alat menangkap ikan. Mereka berharap cuaca ekstrim segera berakhir dan mereka kembali melaut untuk mencari nafkah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, buat kalian yang usianya maksimal 14 tahun, yuk ikutan lomba membaca Al-Quran di Korek Cilik Indonesia. Caranya mudah, kirimkan video mengaji Al-Quran kalian ke email yang ada di bawah sini. Oh iya, videonya dibuat landscape ya, dengan format HD. Terus durasi mengajinya 5 menit ya, dan kalian bebas memilih ayat dan surat dalam Al-Quran. Jangan lupa nih, saat kirim video mengaji kalian, cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi di dalam email. Kita tunggu video kiriman kalian sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak goreng bersubsidi dengan merek Minyak Kita langka di Lampung. Jikapun ada, harganya di atas yang ditetapkan pemerintah Rp14.000 per liter. Seperti terpantau di Pasar Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang, Rabu pagi. Menurut pedagang, kelangkaan minyak kita tidak hanya terjadi baru-baru ini, melainkan sejak awal diluncurkan pemerintah pada 2022 lalu. Minyak goreng bersubsidi itu sulit didapat dari agen. Selama ini banyak pedagang mendapatkan pasokan dari sesama pedagang lain. Minyak goreng merek Minyak Kita dijual pedagang Rp16.000 per liter atau Rp2.000 lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah. Kemarin sewaktu masih ada ya bisa jual 16. Sekarang ya nggak ada barang yang beda harga. Kok bisa jual 16 Bu? Memang itu kan di situ ada harga head-nya 14.000. Iya. Itu gimana? Di apanya 14, tapi kan kita beli per dusnya modalnya udah ngelebihin dari 14. Berarti modalnya lebih dari harga head itu ya. Apa sih Mbak minyak kita? Kalau kita jualnya satu bungkusnya 17.000. Padahal itu kan harga headnya waktu di ini kan 14.000 nih. Iya. Bisa jual 17 itu gimana Mbak? Karena dari sananya 184. Jadi kalau kita jual 14.000 nggak ketemu. Sedangkan dari sananya aja per bijinya 15.000 lebih sekian. Kelangkaan minyak kita dikeluhkan emak-emak. Mereka kini beralih membeli minyak kemasan botol namun yang tidak ada mereknya karena harganya terjangkau Rp14.000 per liter. Sekarang langka loh Mas, harganya juga lebih mahal gitu. Jadi kalau aku beli minyak ini biasanya kan waktu itu kan 15.000, waktu itu 14.000, sekarang 15.000 loh Mas. Kalau ini harganya berapa sekarang Bu yang ini Bu? Sekarang 15. Emang langka atau seperti apa minyak kita Bu di pasaran? Kan enggak sih Mas, sekarang agak langka, nyari juga agak susah sekarang. Para pedagang mendesak pemerintah konsisten menyediakan minyak kita yang digadang-gadang jadi solusi mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng seperti pada tahun 2022 lalu. Minyak kita diminati banyak warga tak mampu karena harganya lebih murah dibandingkan minyak kemasan merek lain. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Selain di Tulang Bawang, kelangkaan minyak kita juga terjadi di Lampung Tengah. Salah satunya seperti terpantau di Pasar Punggur pada Rabu pagi. Menurut pedagang, mereka sudah lebih dari 1 bulan tidak mendapat pasokan minyak kita dari agen atau distributor. Sejak awal diluncurkan pemerintah pada 2022 lalu, pasokan minyak kita di Pasar Punggur sedikit sehingga tidak banyak warga yang tahu. Selama ini warga menggunakan minyak curah atau minyak kemasan untuk keperluan memasak sehari-hari. Para pedagang mengatakan meski minyak kita langka, pasar minyak curah tidak meningkat. Pembeli minyak curah umumnya adalah para pedagang makanan dan pedagang gorengan. Kalau harga stabil ya minyak curah ya, aku di sini jualnya per kilo bukan per liter, 14,5. Oh, per kilonya apa? Untuk daya beli masyarakatnya sendiri? Daya beli sih stabil juga, nggak terlalu pengaruh sama minyak kita ya.
Soalnya di Bogor sini minyak kita juga udah lebih dari 1 bulan kelangkaan barang. Tapi nggak ada efek untuk dalam penjualan minyak curah ini ya? Nggak ada, stabil-stabil aja. Yang penting kalau masyarakat sini mah yang penting ada minyak udah. Masih bagus. Bagus. Daripada yang kemasan tuh kadang ada yang lengkap-lengkap bagus. Selain bagus apa? Bersih juga. Bersih. Meski minyak kita langka, minyak goreng kemasan dan curah di pasar Punggur melimpah. Minyak kemasan dijual mulai harga Rp17.000 hingga Rp19.000 per liter. Minyak curah dijual Rp14.500 per kilogram. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.